Di masa Rasulullah SAW pun banyak sahabiah yang kemudian berkiprah dan memberikan kontribusi yang luar biasa pada masyarakat. Ya, kita mengenal ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha sebagai businesswoman dan entrepreneur yang sangat luar biasa. Yang kemudian seluruh bisnis Khadijah itu dijadikan sebagai penopang perjuangan suaminya. Ya, apa yang dilakukan Khadijah sebagai seorang businesswoman yang luar biasa seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi teman-teman muslimah masa kini, ya. Bahwa tidak ada halangan, ya, dalam Islam, muslimin maupun muslimat, mukminin maupun mukminat, ya, salihin maupun salihat, ya, kemudian sadiqin maupun sadiqat, ya, itu semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkarya dan berkiprah serta berkontribusi dalam berbagai bidang. Selain ibunda kita Khadijah, kita mencatat ada seorang Ashifa binti Abdillah Al-Adawiyah, seorang dokter yang luar biasa. Jadi Ashifa ini seorang dokter yang belajar ilmu kedokteran dari dokter-dokter Mesir yang pernah dikirim oleh Muqawqis, gubernur Mesir, kepada Rasulullah SAW di Madinah, yang dokternya selama berbulan-bulan di Madinah nganggur karena orang Madinah ternyata sehat semua. Jasa mereka nggak diperlukan karena gaya hidupnya orang Madinah mengikuti suri teladan Rasulullah ini sehat-sehat banget. Tetapi mereka akhirnya memanfaatkan waktu untuk mengajarkan berbagai macam ilmu kedokterannya itu kepada warga Madinah. Di antaranya adalah yang belajar ilmu kedokteran pada saat itu Ashifa binti Abdillah yang paling tekun, kemudian juga ibunda kita Hafsah binti Umar bin Khattab. Itu mereka belajar ilmu kedokteran sampai mumpuni. Nah, namanya saja Ashifa. Ashifa artinya kesembuhan dari Allah. Jadi dia ini seorang dokter yang kemudian sangat luar biasa. Tapi ternyata Ashifa punya kapabilitas lain. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab, Ashifa yang seorang dokter itu diangkat oleh Umar untuk menjadi menteri yang mengawasi seluruh kegiatan pasar atau trading atau perdagangan di seluruh wilayah kekhalifahan. Bayangkan, wilayah kekhalifahannya Sayyidina Umar itu kalau dikonversi sekarang ada sekitar 20-an negara. Ya. Jadi Ashifa itu jadi menteri perdagangan untuk, ya kalau dikonversi ke zaman sekarang ada 20-an negara gitu. Itu yang menunjukkan kiprahnya yang luar biasa. Kemudian kita punya ibunda kita Zainab binti Jahsy yang seorang craft woman, ya, ahli membuat anyaman, keranjang, tali temali dan berbagai macam hal yang kemudian beliau ajarkan kepada penduduk Madinah pada saat itu. Kemudian kita punya ibunda kita Aisyah yang secara ad hoc sering menjadi perawat, ya, menjadi nurse, yang beliau ajarkan keterampilan untuk merawat luka, ya, merawat yang sakit, ya, membalut luka, mengobati luka dan lain sebagainya itu kepada wanita-wanita yang lain. Jadi itu di bawah komando ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula mereka menjadi muallimat, ya, guru-guru yang luar biasa, ya, para ummul mukminin seperti Ummu Salamah, bunda kita Aisyah dan sebagainya, memiliki murid yang sangat banyak yang setiap hari datang ke rumah mereka menyimak, ya, berbagai hadis dari Nabi SAW dan juga penjelasan-penjelasan para beliau tentang hadis-hadis tersebut. Kemudian, ya, kita banyak sekali nama yang bisa kita rujuk, ya, melihat bagaimana dulu muslimah berkiprah dengan cara yang luar biasa. Jadi Islam ini adalah risalah li tahriril mar'ah, bahkan disebut oleh seorang ulama Al-Azhar sebagai risalah pembebasan perempuan. Ya, kalau sekarang dalam praktek umat Islam di Timur Tengah misalnya masih terlihat, ya, mengungkung perempuan, membatasi gerak perempuan, membatasi kiprah perempuan, itu bukan dari ajaran Islam, ya. Di zaman Rasulullah SAW kita melihat bagaimana para wanita muslimah itu berkiprah dengan cara yang luar biasa, ya. Tetapi bagaimana Islam tetap menjaga kehormatan mereka dengan memerintahkan mereka menutup aurat, memerintahkan mereka untuk menjaga diri dari fitnah dan lain sebagainya. Itu adalah sisi lainnya Islam. Jadi di satu sisi Islam adalah risalah li tahriril mar'ah, untuk membebaskan perempuan dari keterkungkungannya, sementara di sisi lain Islam adalah risalah li tahfidil mar'ah, untuk menjaga perempuan dari segala bahaya. Nah, tentang bagaimana pernikahan dan lain sebagainya, tentu itu adalah bagian dari kesempurnaan, ya, di dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membentuk keluarga, dan ini adalah satu tabiat, ya, yang kemudian berasal dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan kalian itu
ya dengan jiwa yang cenderung untuk berpasang-pasangan satu sama lain. Maka pernikahan itu adalah sesuatu yang kemudian di dalam agama kita dihukumi asal sebagai sunnah. Adapun tentu dalam sunnah itu ada hukum yang berderajat-derajat, ada yang bisa berubah menjadi wajib, ada yang bisa berubah menjadi tetap sunnah, ada yang sekedar mubah, ada yang makruh, bahkan ada hukum menikah yang haram. Ya, itu tentu bergantung situasi dan kondisinya. Demikian.